Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS kelas 8 untuk KD 32, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, tema konflik dan integrasi. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karnata Adiwirya, guru IPS Kabupaten Garut. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, anak-anak, kita mulai pembahasan kita adalah dari materi yang akan Bapak sampaikan untuk hari ini. Oke, yang pertama kita akan melihat atau akan membahas mengenai pengertian dan bentuk konflik sosial. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Kemudian yang berikutnya, akibat-akibat dari konflik sosial. Dan yang terakhir, bagaimana upaya penyelesaian konflik sosial. Baik anak-anak, kita mulai dari yang pertama. Kira-kira apa sih yang namanya konflik itu? Nah anak-anak, mungkin anak-anak sudah dalam kehidupan sehari-harinya pernah terjadi konflik ya. Kalau misalkan antara adik dengan kakak ya, atau orang tua sendiri, bahkan ayah dan ibu ya, terjadi konflik dan sebagainya. Nah, secara ilmu sosial, konflik itu dapat diartikan sebagai benturan kepentingan, benturan keinginan, benturan pendapat yang melibatkan satu orang atau lebih. Ya, nah, konflik itu terjadi. Kalau lihat dari bentuk-bentuknya itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, bentuk dari sebuah konflik yaitu ada disebut dengan konflik vertikal. Konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara orang yang memiliki status yang di atas dengan orang yang memiliki status yang di bawah. Nah, sebagai contoh, bisa dilihat di sini, ini konflik demo mahasiswa ya, yang menentang kebijakan pemerintah. Ini termasuk konflik vertikal ya. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Kemudian yang kedua, bisa lihat di sini ada konflik horizontal. Konflik atau benturan yang terjadi antara sesama warga masyarakat yang memiliki status yang sama ya. Nah, seperti contoh di sini, kita lihat di sini anak-anak, ini ada konflik peperangan atau tawuran antar kampung, ya, atau antar desa. Ini sering terjadi di Indonesia, yaitu termasuk contoh konflik horizontal. Yang berikutnya, bentuk konflik berdasarkan subjeknya. Nah, ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, konflik intrapersonal. Apa ini maksudnya konflik interpersonal anak-anak? Nah, konflik interpersonal yaitu konflik yang terjadi di diri sendiri. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia pernah terjadi konflik. Misalkan dalam hal memilih pilihan. Nah, contohnya di sini. Nanti kalian kalau sudah kelas 9 ya, memilih sekolah, kadang-kadang suka bingung. Apakah mau ke SMU atau mau ke SMK? Nah, biasanya itu terjadi konflik. Nah, itu disebut dengan konflik intrapersonal, itu konflik dalam diri sendiri. Yang berikutnya anak-anak, ada yang disebut dengan konflik interpersonal. Nah, ini mah konflik yang sering terjadi di antara kalian ya. Artinya konflik antara individu dengan individu. Nah, mungkin kalian bahkan pernah mengalami ya, di kelas dengan teman, atau di rumah dengan adik atau dengan kakak, atau bahkan dengan orang tua kalian ya, pernah terjadi. Nah, itu contoh konflik interpersonal. Yang berikutnya, konflik masih berdasarkan subjek, yaitu konflik individu dengan kelompok. Nah, artinya seorang individu berkonflik, berbeda pendapat, berbeda keinginan dengan suatu kelompok. Nah, kalau di sekolah mungkin pernah terjadi konflik dalam arti yang positif ya, yaitu misalkan ketika kalian sedang melakukan diskusi ya, ketika seseorang menyampaikan pendapat di depan kelompoknya, itu terjadi konflik, misalkan adu argumen. Itu termasuk konflik individu dengan kelompok. Kemudian yang berikutnya, konflik antara kelompok dengan kelompok. Nah, konflik antara kelompok dengan kelompok ini artinya konflik yang sifatnya sebuah kelompok dengan sebuah kelompok. Ini sering terjadi. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini, ini ada misalkan tawuran antar sekolah.
Nah, ini mudah-mudahan jangan sampai kejadian ya di sekolah kalian ya anak-anak. Eh, ini contohnya misalkan di kota-kota besar seperti di Jakarta itu sering terjadi tawuran antar pelajar. Ini termasuk contoh konflik kelompok dengan kelompok. Baik, kita lanjut. Bentuk konflik ketiga itu berdasarkan cangkupannya atau luasnya. Menurut cangkupannya, konflik itu dibagi tiga. Pertama disebut dengan konflik lokal. Konflik lokal adalah konflik yang terjadi di suatu daerah tertentu atau di daerah yang cangkupannya kecil. Misalkan di sini contohnya tawuran antar kampung ya. Nah, di sini cangkupannya ya antara misalkan desa A dengan desa B, terjadi perselisihan, terjadi konflik, terjadi tawuran, itu contoh konflik lokal yang terjadi hanya di lokal saja. Kemudian yang kedua ada disebut dengan konflik nasional. Nah, konflik ini yang melibatkan pihak-pihak secara nasional, bahkan dalam satu negara ya. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini ada konflik tahun 1998 ketika mahasiswa menentang penguasa pada saat itu. Nah, ini konfliknya hampir terjadi di berbagai kota di Indonesia ya. Yang paling besar itu terjadi di Jakarta. Sampai tergulingnya seorang penguasa pada saat itu ya, tahun 98. Kemudian yang ketiga, konflik yang cakupannya lebih luas daripada lokal, nasional, yaitu konflik internasional. Konflik internasional artinya konflik yang melibatkan negara, satu negara dengan negara lain, bahkan keseluruhan negara di seluruh dunia. Nah, contohnya kita pernah mengalami Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu termasuk konflik internasional. Atau kita sendiri kalau lihat di sejarah kita pernah mengalami konflik dengan penjajah kita dengan Belanda ya pada saat perang kemerdekaan. Itu termasuk konflik yang sifatnya internasional. Baik, kita lanjut. Nah, lanjut kita ke dampak konflik. Konflik bagaimanapun akan membawa dampak yang negatif maupun dampak yang positif. Nah, di sini kita lihat beberapa pengaruh atau dampak dari sebuah konflik. Nah, yang pertama, konflik tentu saja ini yang positif sebetulnya ya. Kalau kita lihat di sini, konflik bisa meningkatkan solidaritas kelompok. Positif dalam tanda kutip ya anak-anak. Nah, sebagai contoh, ingat waktu sejarah dulu ya, kita dari berbagai daerah mampu menyatu, mampu menyatakan sebuah sumpah, sebuah semangat untuk menjadi satu, Sumpah Pemuda, karena kita menghadapi sebuah konflik dengan musuh ya, dengan penjajah. Nah, contoh lain misalkan ini waktu kejadian perang di Surabaya ya. Orang-orang Surabaya maupun bukan anak Surabaya pun ketika musuhnya sama yaitu Belanda pada saat itu, mereka bahu-membahu meningkatkan solidaritas ya, semangat bersama untuk mengalahkan penjajah. Kemudian yang kedua, ini negatif mungkin ya anak-anak, yaitu konflik yang bisa tentu saja menimbulkan ketegangan antar hubungan antar personal maupun antar kelompok. Nah, ini jelas ya, gara-gara konflik kita jadi bermusuhan, kita tidak akur lagi ya. Nah, mudah-mudahan kalian tidak mengalami ya seperti itu, karena bagaimanapun yang namanya konflik jelas itu sangat merugikan buat kita semua ya. Dampak berikutnya kita lihat bahwa ini yang dampak yang sangat merugikan ya. Apabila konflik itu sampai melibatkan konflik internasional. Misalkan ini terjadinya perang. Nah, ini jelas dampak dari sebuah perang, konflik antar negara ini akan menyebabkan kerusakan harta benda bahkan sampai kehilangan nyawa. Jadi sangat merugikan ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya dampak dari konflik itu adalah munculnya dominasi kelompok. Biasanya ketika terjadi konflik, apalagi konfliknya misalnya konflik internasional, ketika terjadi perang, biasanya pemenang perang menjadi penguasa, mendominasi kekuasaan di tempat tersebut. Kemudian yang kalah biasanya menjadi tawanan. Nah, ini sebagai contoh dulu waktu perang kemerdekaan ya, kita waktu itu diserang oleh Belanda. Nah, Belanda berhasil melumpuhkan beberapa posisi Indonesia pada saat itu. Akhirnya orang-orang Indonesia menjadi tawanan dan orang Belanda ini mendominasi sendi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Yang berikutnya adalah integrasi. Kenapa integrasi selalu berdampingan dengan konflik? Karena anak-anak
di mana ada di mana ada konflik, biasanya di situ terjadi integrasi, ya. Konflik dan integrasi merupakan pasangan yang tak terpisahkan. Nah, bicara integrasi sendiri, secara pengertian, integrasi itu merupakan proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur budaya Indonesia yang beragam hingga terwujudnya sebuah persatuan dan kesatuan. Nah, intinya integrasi itu adalah penyesuaian untuk menyatukan sesuatu yang berbeda. Ingat anak-anak, negara kita kaya dengan perbedaan. Kalau kita tidak punya integrasi, nah ini sangat berbahaya sekali buat negara kita, ya. Makanya negara kita mati-matian bagaimana menegakkan sebuah integrasi nasional di negara kita. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dengan namanya bentuk-bentuk integrasi. Nah, integrasi itu sendiri dapat dibentuk oleh 3 hal, ya. Baik, yang pertama disebut dengan integrasi normatif. Apa itu integrasi normatif? Integrasi normatif artinya penyatuan atau proses integrasi yang terjadi karena adanya hukum, adanya kekuatan hukum yang menuntut kita, memaksa kita harus bersatu. Nah, atau secara ilmu sosialnya, normatif itu terbentuk karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan solidaritas anggota. Nah, wujudnya integrasi normatif ini, contohnya di negara kita adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian tak terpisahkan yang menyatakan bahwa walaupun kita berbeda-beda, kita tetap harus satu. Nah, semboyan itu menjadi pengikat integrasi nasional secara normatif. Contoh yang lain, integrasi normatif itu adalah, nah ini mungkin anak-anak tahu apa? Lambang burung Garuda. Jelas, lambang Garuda atau Pancasila ini, di sana ada 5 sila yang intinya menyatakan bahwa ideologi nasional, ideologi sebuah negara kita harus adalah Pancasila. Terlebih di pasal berapa anak-anak? Nah, pasal 3, ya. Persatuan Indonesia. Jelas-jelas Persatuan Indonesia menyatakan sebuah penyataan normatif, kesepakatan bahwa Indonesia harus bersatu, terintegrasi dalam satu bangsa Indonesia. Oke, yang kedua, bentuk integrasi itu ada disebut dengan integrasi fungsional. Apa itu integrasi fungsional? Nah, integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi di masyarakat yang diakui oleh sebuah komunitas masyarakat. Dan fungsi-fungsi ini dihargai sebagai suatu kelebihan dalam sebuah masyarakat. Nah, gimana contohnya? Nah, kita lihat di sini, ini ada gambar ya. Mungkin anak-anak tahu di sini ada gambar rumah makan Minang. Pasti di setiap sudut tempat di Indonesia, termasuk di rumah kalian sendiri, ada rumah makan Minang. Apakah kalian merasa terganggu dengan kehadiran rumah makan Minang yang berasal dari Padang? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita mengakui bahwa orang Minang, orang Padang punya keahlian dalam atau punya fungsional dalam hal kuliner, terutama makanan. Kita akui, wah sangat nikmat kita makan di rumah Padang. Kita mengakui sebuah fungsi, sebuah kelompok yang memiliki fungsi tertentu, dan kita menghargai dan menghormati. Ya. Kemudian yang contoh yang lain. Nah, kalian tahu orang-orang yang bergelut di bidang hukum, kebanyakan itu berasal dari daerah Sumatera Utara. Kenapa demikian? Nah, Bapak juga kurang tahu. Mungkin mereka punya keahlian tertentu, ya. Seolah-olah mereka, ya, rata-rata hampir menguasai bidang hukum. Orang Sumatera Utara, ya. Dan kita menghargai, menghormati itu sebagai bagian dari sebuah integrasi fungsional. Yang ketiga, kita lanjut. Integrasi itu terbentuk karena paksaan atau disebut dengan integrasi koersif. Apa itu integrasi koersif? Integrasi koersif artinya integrasi terjadi karena adanya paksaan dari penguasa yang memiliki kekuatan. Nah, di sini artinya apa? Artinya ketika sebuah negara punya alat negara, punya kekuasaan, kemudian ada anggota masyarakatnya yang dalam tanda kutip mengganggu persatuan, mengganggu integrasi, maka penguasa mempunyai
kekuatan, mempunyai hak untuk melakukan paksaan supaya menurut, supaya menjaga integrasi, jangan sampai terjadi konflik atau perpecahan. Nah, sebagai contoh, mungkin kalian ini kita bicara sejarah ya. Nah, di sini ada peristiwa tragedi nasional tahun 65, pemberontakan PKI, di mana anggota PKI ini sebuah kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah, tentu saja ini akan mengganggu yang namanya integrasi nasional. Ya, makanya pemerintah negara punya kekuatan secara paksa, memaksa, menumpas gerakan ini. Ya, kalau perlu dengan kekerasan, ya, dengan perang. Itu contoh yang pertama. Kemudian integrasi kohesif yang kedua, contohnya misalkan ini, ya, kita sejarah juga ini di Aceh, mana ada sekelompok masyarakat yang ingin mengganggu integrasi. Ya, mereka ingin memerdekakan diri, ingin berpisah dengan negara Indonesia. Nah, tentu saja kita negara Indonesia tidak tinggal diam, ya. Mereka melakukan yang namanya integrasi kohesif, melakukan operasi militer dengan kekerasan, ya. Nah, itu contoh integrasi kohesif. Baik, yang berikutnya kita lihat di sini ada faktor pendorong integrasi. Jadi integrasi kadang-kala dibentuk oleh sesuatu yang mendorong integrasi itu terbentuk. Nah, negara kita dengan keberagaman yang sangat banyak, tentu saja membutuhkan faktor pendorong ini. Yang pertama, adanya toleransi di masyarakat. Bicara toleransi, tentu saja kita ingat bicara perbedaan agama, ya. Indonesia sebuah negara yang multi agama, ya, kurang lebih ada lebih dari 5 agama di Indonesia, ya, ada Islam, Kristen, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Tapi kita hidup berdampingan satu sama lain. Karena apa? Karena toleransi. Bahkan di setiap agama pun, Bapak yakin tidak ada ajaran yang harus memusuhi agama lain. Semua saling menghormati, ya, setiap agama. Kemudian yang kedua, anak-anak, adanya sikap saling menghargai. Nah, menghargai dalam hal apa? Tentu saja menghargai dalam hal perbedaan, ya. Beda kulit, beda suku, tetap kita saling menghargai, kita satu suara, kita satu Indonesia, ya, saling menghargai dan bangga dengan yang namanya perbedaan, ya. Baik, yang berikutnya faktor pendorong integrasi yaitu adanya perkawinan campur, ya. Nah, ini tentu saja anak-anak, yang namanya perkawinan campur ini secara langsung maupun tidak langsung akan menyebabkan terjadinya pencampuran dua hal yang berbeda, dan ini membantu sekali dalam proses terjadinya integrasi, ya. Nah, ini kalau ingat ke zaman-zaman dulu, ya, zaman kerajaan, justru perkawinan antara dua kerajaan itu kadang-kadang menjadikan penyatuan kerajaan itu sendiri. Nah, sama ini juga ketika dua suku berbeda. Nah, Bapak kasih contoh di sini perkawinan antara suku apa ini anak-anak? Suku Papua, ya. Yang laki-lakinya dari Papua, yang perempuannya dari Toraja. Menikah, terjadi percampuran beda budaya, terjadilah integrasi, ya, memperkuat terjadi integrasi. Kemudian yang berikutnya adanya musuh bersama. Nah, kadang-kala musuh bersama itu membangkitkan semangat untuk berjuang bahu-membahu untuk mengalahkan musuh bersama. Nah, ingat anak-anak, munculnya Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Karena apa? Karena kita memiliki musuh yang sama, yaitu siapa? Ya, penjajah Belanda, ya. Ini mendorong semangat untuk bersatu mengalahkan musuh, ya. Baik, anak-anak, Bapak pikir cukupan sekian pembelajaran untuk hari ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa di suasana COVID ini 3M, selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.